Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Lintang Aji Mastuti dengan NIM 205211264, 2 Zahra Baiti Nur Azizah dengan NIM 205211265, 3 Adelia Budi Lestiana dengan NIM 205211266. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang membaca dan menganalisis wacana dalam pesan tersurat. Apa itu pengertian dari membaca? Membaca merupakan salah satu aktivitas berbahasa yang bersifat reseptif. Dikatakan sebagai kemampuan reseptif karena merupakan kemampuan untuk menerima atau memahami pesan-pesan atau pikiran yang diungkapkan oleh penulis melalui karangannya dan bukan untuk menghasilkan atau memproduksi pesan-pesan atau pikiran. Selanjutnya, apakah analisis wacana itu? Istilah analisis wacana atau discourse analysis pertama kali dikemukakan oleh Harris sebagai nama untuk suatu metode untuk menganalisis bahasa percakapan atau bahasa tulisan sebagai kelanjutan dari linguistik deskriptif yang cenderung terbatas pada kalimat tunggal. Hakikat analisis pesan. Analisis pesan adalah suatu metode untuk menyelidiki dan meneliti tentang bagaimana komunikator merancang bangun pesan agar memperoleh hasil tindak komunikasi yang efikas. Efikas di sini adalah optimal dan efisien. Pesan pada dasarnya adalah produk dari komunikator yang disampaikan kepada komunikan publik, baik secara langsung maupun melalui media. Pesan biasanya diikuti oleh motif komunikator. Unsur-unsur analisis pesan. Analisis pesan mempunyai 4 unsur, di antaranya menganalisa makna pesan, menganalisa rancang bangun pesan, menemukan kemasan pesan, dan yang terakhir meneliti cara penggunaan pesan. Unsur yang pertama adalah menganalisa makna pesan. Cara menemukan makna pesan, yang pertama adalah mendeskripsikan pesan sesuai dengan konteksnya. Setelah itu, menjelaskan hubungan pesan satu dengan pesan yang lain. Dan yang ketiga, membandingkan pesan yang dibahas dengan pesan yang lain yang sejenis. Unsur yang kedua adalah menganalisa rancang bangun pesan atau message engineering. Menggali rancang bangun pesan merupakan sebuah proses penciptaan pesan oleh komunikator atau sumber melalui yang pertama, rancang bangun simbolik berwujud bahasa, gambar, suara, dan peristiwa. Yang kedua, keterlibatan wacana lain yang sejenis. Dan yang ketiga, hasil pengolahan cipta atau gagasan yang ingin disampaikan dengan rasa atau intuisi yang membimbing, dan karsa atau kehendak yang mewujudkan dari agensi dan struktur sebagai sumber komunikasi. Unsur yang ketiga adalah menemukan kemasan pesan atau message packing. Cara partisipan komunikasi dalam mengemas pesan yang pertama adalah dengan cara menggali rancang bangun pesan. Kemudian yang kedua, menggali kemasan pesan sebagai konstruksi simbolik gagasan yang dibangun melalui baik proses privat atau agensi maupun melalui proses sosial atau struktur. Sebagai proses privat, kemasan pesan melibatkan pengolahan cipta, rasa dan karsa dari agensi, dan keterlibatan struktur yang merujuk pada apa yang menjadi wacana dan bahkan pandangan dunia, seperti pandangan ideologis, religius, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sedangkan kemasan pesan yang dihasilkan dari proses sosial diperoleh dari lembaga dan institusi yang ada. Selain itu juga diperoleh dari pewarisan leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, kemasan pesan tersebut melekat pada agensi atau individu partisipan komunikasi maupun struktur yaitu institusi dan peranata sosial. Yang disebut peranata sosial yaitu suatu kaidah berperilaku yang berupa nilai dan norma sosial budaya masyarakat. Yang ketiga adalah manifestasi kemasan pesan. Pertama dapat dilihat dari saluran komunikasi yang berupa kemasan melalui media tradisional, media modern, media cetak, media elektronika, dan media baru. Yang kedua, dapat dilihat dari wujudnya atau visualisasinya seperti seni sastra, seni suara, seni rupa, seni tari, pertunjukan, seni instalasi, seni patung, dan termasuk wujud dalam tata ruang, arsitektur,
monumen, tugu, bangunan, gedung, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kemasan pesan juga dapat dilihat melalui tindak atau peristiwa komunikasi seperti demonstrasi, protes, sidang rapat, festival, dan lain-lain. Unsur yang keempat, meneliti cara penggunaan pesan. Meneliti cara penggunaan pesan adalah upaya untuk mempertimbangkan efek dan implikasi dari adanya tindak komunikasi tersebut. Maka, dengan menganalisis pesan dalam konteks penggunaan pesan, peneliti akan memperoleh informasi yang cukup untuk mengetahui sejauh mana proses tindak komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pesan tersurat, cara penyampaian pesan atau kata-kata yang digunakan menggunakan kata yang denotatif atau berterus terang. Direct to the point, sesuatu hal yang disampaikan secara jelas dan dapat dipahami sebagaimana adanya apakah tertulis atau diucapkan. Kita dapat langsung memahami dan menangkap pesan yang ingin disampaikan hanya dengan memperhatikan kata-kata yang diucapkan. Adapun contoh dari pesan tersurat. Contoh, burung merpati memiliki beragam jenis warna, antara lain coklat, putih, hitam, atau perpaduan dari beberapa warna tersebut. Merpati memiliki semacam sensor dalam hidungnya yang digunakan untuk mengenali bau rumahnya. Inilah penyebab burung merpati dapat pulang ke rumahnya setelah terbang jauh. Makanan burung merpati adalah biji-bijian seperti jagung, beras, kacang hijau, dan lain sebagainya. Bahkan di daerah pedesaan, burung merpati biasa memakan gabah yang sedang dijemur oleh petani. Pertanyaannya, bagaimana burung merpati dapat kembali ke kandang setelah terbang jauh? Jawabannya ialah menggunakan sensor dalam hidungnya. Pembahasannya, burung merpati dapat kembali ke kandang setelah pergi jauh dikarenakan mempunyai sensor di dalam hidungnya. Jawaban tersebut diambil dari kalimat kedua dari paragraf tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai membaca dan menganalisis wacana dalam pesan tersurat. Apabila ada salah penulisan dan salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.